Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita membasahi lisan kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan tidaklah ada dua nikmat yang besar yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah menambahkan kenikmatan besar ini, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan bentuk mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah senantiasa kita banyak beramal saleh. Salah satu amal saleh yang tidak boleh kita tinggalkan adalah amal saleh menuntut ilmu. Karena apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, kata Allah. Wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib. Selagi ruh masih ada di dalam jasad kita, maka syariat menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu masih dibebankan kepada kita. Maka jangan sampai kemudian kita malas-malasan menuntut ilmu. Apalagi kita yang baru hijrah. Karena apa? Kalaulah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang ahli ilmu bisa jatuh ke dalam kefuturan, apalagi kita yang baru hijrah, namun kita ogah-ogahan menuntut ilmu, maka yang namanya kefuturan itu akan selalu mengintai kita. Karena kunci keistiqomahan itu adalah ilmu. Kita mengilmui apa yang kita amalkan. Kita pelajari apa fadilah-fadilah amal-amaliyah yang kita kerjakan, agar kemudian fadilah itu, keutamaan sebuah amaliyah itu menjadi motivasi kita untuk terus beramal soleh. Kita baca, kita ilmui apa fadilah dari menuntut ilmu agama. Maka kalau kita dapati, sudah kita pahami, maka kemudian kita akan istiqomah insyaallah menghadiri majelis ilmu. Bukan karena faktor yang lain, tapi faktor menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, maka ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita ilmui itu agar kita paham. Karena banyak orang yang mudah mengucapkan la ilaha illallah, namun pada prakteknya mereka banyak menyelisihi kalimat tersebut. Maka penting kita untuk terus menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah membebaskan umat manusia dari segala bentuk kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan ketika kita melakukan kesyirikan, bukan manusia yang kita zalimi, tapi Allah yang kita zalimi. Allah yang sudah memberikan kita penghidupan, Allah yang mengatur seluruh organ tubuh yang ada dalam tubuh kita, sel-sel darah kita,
urat-urat kita, semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyekutukan Allah, sungguh kita telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kesyirikan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Islam untuk kita semua dan seluruh nabi, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita kemudian untuk terus berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam hal akidah, juga dalam hal ibadah, juga dalam hal muamalah, dan juga dalam hal akhlakul karimah. Jadi jangan sampai kita parsial mengamalkan sunnah, harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, menyeluruh, tidak parsial. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hendak beriman dengan sebagian ayat dan lalu mengkufurkan sebagian ayat lain? Tidak boleh. Kita harus kafah, kita harus seutuhnya. Dengan demikian insyaallah semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashfa'u indahu illa biiznih. Baik, ikhwan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita bab adab dan hak terhadap sesama muslim. Ya, ada 22 poin dan alhamdulillah kita memasuki poin ke-16. Kalau bisa terkejar hari ini alhamdulillah, ya. Kita selesaikan dan insyaallah kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, yakni adab terhadap orang kafir. Dan ini penting, ya. Bagaimana kita beradab, berperilaku dengan orang-orang kafir. Apa poin ke-16? Adab dan hak terhadap sesama muslim, yakni tidak melanggar perjanjian atau mengkhianatinya, tidak berdusta kepadanya atau sengaja, ya, tanpa uzur menunda-nunda untuk membayar hutang kepada saudaranya. Tidak melanggar perjanjian atau akad-akad yang sudah dibangun. Haram. Ya. Dengan orang-orang kafir saja kita tidak boleh demikian, apalagi dengan sesama muslim, ya, yang mana hartanya haram kita rampas. Salah satu harta kaum muslimin itu adalah masa, waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi kalau kita berjanji dengan teman kita, jam berapa kita janjian, kita harus sudah standby. Jangan kita merampas masa saudara kita, akhirnya menunggu kita, ya, acara jam 9, di undangan jam 9, jam 11 baru mulai semua. Ini kita sudah merampas masa, hartanya saudara kita sesama muslim. Jadi kalau kita membuat janji, membuat sebuah akad, tepati. Jangan sampai kita khianati. Ya. Terkadang kita sudahlah telat, bukannya minta maaf, ketika teman kita mempertanyakan malah kita tausiahi dia. Husnuzon lah. Seharusnya zaman sudah canggih, ya, maka Islam semakin majunya zaman, semakin mudah kita mengamalkan adab-adab ini. Adab izin salah satunya. Afwan nih, ban motor ana bocor. Afwan nih, ana telat kayaknya nih. Afwan nih. Mudah sekali. Zaman sudah canggih, ya, minta maaf, ya, karena kita sudah merampas masa, harta itu, waktu itu. Al waktu kasaif, waktu itu seumpama pedang, gak bisa sembarangan, ya. Kemudian tidak berdusta kepadanya, ya. Seyogyanya kalau kita berbicara dengan teman, ya, kalau nggak ada yang kita bicarakan, diam saja, nggak masalah.
Ya, terkadang lagi ngumpul nih, lihat teman kita kok diam aja nggak ikut ngomong. Karena apa? Dia nggak mau ketika banyak ngomong, justru jatuh ke dalam dusta. Istilah pepatah bahasa Inggris tuh, maaf ya kalau fonologinya kurang, much word, much wrong. Banyak bicara pasti banyak salah. Banyak bicara bisa jatuh ke dalam kedustaan. Jadi kalau lagi ngumpul nih teman kita satu orang diam. Ya artinya apa? Dia sedang mengamalkan hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik atau diam. Bukan temannya sombong. Ngumpul tapi tidak ngobrol. Untuk apa? Ya dia akan ngobrol kalau memang ada waktunya. Yang dia ucapkan itu bukan sebuah kedustaan. Ya, dia takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jangan sengaja kita menunda-nunda membayar hutang. Ya, sengaja kita sudah ada uang, nantilah. Ya. Berlebih padahal. Ya. Lain kalau masih kejepit. Sengaja, ya. Karena apa? Orang yang berhutang, ya, kemudian dia sengaja, dia berniat untuk tidak membayar, maka kelak, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang-orang yang berhutang terus niat di dalam hatinya tidak ingin membayar, ya, niat di hatinya berhutang, niatnya tidak ingin membayar. Ya, ini dosa lipat ganda. Satu, memakan hak saudaranya, makan harta saudaranya. Kedua, kelak kata Rasulullah SAW, orang demikian kelak di hari kiamat dibangkitkan dengan stempel seorang pencuri. Manakala kita berhutang, niatnya kita sudah berniat nih nggak mau bayar. Ya. Sengaja menunda, niat nggak bayar, siap-siap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat sebagai pencuri. Wal'iyadzubillah. Ya. Astaghfirullah. Maka penting bagi kita kemudian ketika kita berhutang, ya kita sampaikan apa adanya kondisi kita. Kalau sekiranya kita belum ada, kita sampaikan. Kayaknya belum bang, kayaknya belum akhi. Ya. Dan insya Allah kita yang menghutangi, selagi kita dihutangi, orang yang berhutang belum mampu membayar, Allah kasih keutamaan kepada orang tersebut yang menghutangi. Setiap hari itu dia mendapatkan pahala sedekah setengah dari nilai yang dia hutangin. Ya. Anda punya utang sama antum 1 juta. Qadarullah Anda belum bisa bayar. Maka selama Anda belum membayar itu, 1 hari antum mendapatkan keutamaan oleh Allah, yakni pahala sedekah 500.000 sehari. Ke siapa? Kepada ana. Ya. Jadi menghutangi itu mulia, ya. Berhutang itu yang harus pikir panjang dulu. Ya. Lihat-lihat juga kita mau berhutang kepada siapa gitu kan. Ya, kita harus tanggung jawab ketika kita berhutang, ya. Jangan sampai di sini niat kita nggak mau bayar. Ya siap-siap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebagai pencuri. Wal'iyadzubillah. Kemudian Syekh di sini mengutip sebuah ayat, ya ini Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kalau kita merasa orang yang beriman, ya harus kita memenuhi akad-akad yang sudah kita buat. Jangan kita ingkari. Kalau kita mengingkari akad-akad yang sudah kita buat, maka kita jatuh ke dalam sifat nifak, sifat munafik. Ya, sifat munafik. Namun munafik di sini munafik apa namanya? Dalam kasus ini munafik apa? Munafik apa dalam hal ini? Munafik tabi'i, bukan munafik i'tiqadi. Ya.
Hati-hati. Kalau kita sudah berakad, kita sudah berjanji, ya penuhi. Ya. Di ayat lain Al-Baqarah ayat 177, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Maka sebagai seorang muslim, ketika kita sudah membuat perjanjian-perjanjian yang ma'ruf, ya, perjanjian yang ma'ruf, ya, perjanjian yang ma'ruf, perjanjian yang dibenarkan oleh syariat. Perhatikan nih, bukan berarti aneh besok mau kita besok ke karaoke Afgan yuk misalnya. Janjian tuh ngumpul di karaoke Afgan, ya. Ya, janjian. Apakah harus dipenuhi? Enggak. Ya, entah antum tiba-tiba habis berjanjian itu dapat hidayah tentang hukum musik. Apalagi datang ke karaokean, antum enggak penuhi janji tersebut. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini adalah janji-janji yang ma'ruf, janji-janji yang dibenarkan oleh syariat, bukan yang melanggar. Ya, karena la ta'a fi maksiatillah, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa anak hijrah, anak sudah ngaji kok masih nongkrong di karaokean? Kan enggak lucu. Ya. Taib. Jadi perjanjian yang bagaimana? Perjanjian yang ma'ruf, perjanjian yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, besok kita ada kajian di Masjid Aba jam 10. Ketemu di mana? Di sini. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau qadarullah ada problem, langsung berkabar. Ya. Jadi dalam Islam itu, ya kawan-kawan, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ketika kita membuat perjanjian, mengumpul mau ketemu di sini, mau ke sana, berjanji sama teman-teman, qadarullah kita sendiri ragu kondisi kita, bisa apa enggak ya? Bisa apa enggak ya? Ya. Ya kita bilang enggak bisa. Karena kita ragu nih. Daripada kita bilang, tengoklah ya, enggak ada. Atau kita bilang insyaallah. Insyaallah itu iya. Kita bisa nih. Misalnya Radit nge-WA, Ustadz malam ini kita halakoh, anda jawab insyaallah. Artinya bisa. Tapi walaupun kita bisa, memang benar-benar bisa, sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, kita selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Bukan insyaallah tuh iya apa tidak. Tiba-tiba tidak datang, kan aku bilang insyaallah, datukmu. Ya. Itu namanya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu apa? Iya. Kita memang benar-benar bisa memenuhi perjanjian tersebut. Ya, namun sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita melibatkan Allah. Kalau kita ragu, better katakan aku enggak bisa. Inilah implementasi dari qulil haqq walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun pahit. Salah satu implementasinya itu. Kita nggak bisa katakan nggak bisa aja. Ragu kita, lebih baik katakan tidak. Ya, lebih baik katakan tidak. Karena apa? Tengoklah ya. Akhirnya teman kita tuh, ya, digantung gitu. Nggak enak digantung. Ya, tidak enak menunggu dalam ketidakpastian. Harus jelas. Ya, harus jelas. Jadi sekali lagi, janji di sini adalah janji-janji yang dibenarkan oleh syariat. Janji-janji yang tidak melanggar, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengutip sebuah ayat lain, yakni surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Astagfirullah. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kawan-kawan, kalau kita punya urusan sama teman-teman kita di dunia, selesaikan di dunia. Berat kalau kita harus selesaikan di akhirat. Berat. Ada masalah. Ada yang harus dipertanggungjawabkan di dunia. Di dunialah kita selesaikan. Karena kalau sudah di akhirat, berat nih urusannya, panjang.
panjang. Maka kalau sudah berjanji, ya kalau memang tiba-tiba kita nggak bisa memenuhi janji tersebut, minta maaf lah. Kafaratnya minta maaf aja lah. Ya, minta maaf kepada teman kita. Wah, tidak bisa nih kan. Ya, logis kita nggak berdusta, kita memang betul-betul tidak bisa. Minta maaf. Jangan kita malah mencari pendapat-pendapat yang lain. Ya, alibi-alibi yang lain. Jangan sampai demikian. Karena berat pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, jujur saja tidak bisa tuh kenapa? Jangan dibuat-buat. Kita mungkin teman kita percaya, nggak ngelihat. Tapi Allah tahu alasan kita itu alasan yang dibuat. Ya. Hati-hati. Kemudian Syekh juga di sini mengutip sebuah hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat barang siapa sifat-sifat tersebut ada di dalam dirinya, kana munafiqan khalisan, maka ia adalah seorang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khoslatun min hudna kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang padanya ada satu sifat saja, maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia menanggalkannya. Mahwa idza tumina khana, apabila dipercaya ia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza khasama fajar, dan apabila dia berdebat berbantah-bantahan maka dia berbuat keji. Ya. Untuk poin apabila dipercaya ia berkhianat sudah disampaikan, apabila berbicara ia dusta sudah disampaikan tadi, apabila berjanji ia berkhianat sudah disampaikan tadi penjelasannya. Bagaimana apabila ia berbantah-bantahan maka dia berbuat keji? Ini ketika berdebat, debatnya sudah nggak ilmiah lagi, debatnya sudah personal attack, menyerang pribadi, ya, membuat fitnah. Ini sudah nggak sehat. Ini sudah tidak sehat. Karena apa? Wajadilhum billati ya ahsan. Berdebat itu dengan cara yang ahsan. Ahsan ini isim apa? Ahsan isim apa? Isim tafdhil. Cara yang paling baik, yakni ilmiah. Tetap penuh dengan kasih sayang, tetap dengan semangat ukhuwah. Inilah debat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah fajar ya, fajaro, maksudnya udah menghina, udah personal attack ya, berbuat keji ya, fajaro itu maksudnya personal attack, menyerang pribadi, maka ini sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Tahdzirnya berbuntut ta'yir. Ya, tahdzir itu syariat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nggak boleh kita anti sama tahdzir. Tidak boleh kita anti sama tahdzir karena itu syariat. Selagi ilmiah, selagi hujah-hujahnya kita kuat, kita harus terima lapang dada. Walaupun yang ditahzir itu adalah tokoh yang selama ini yang kita kagumi gitu. Selagi yang membantah itu ilmiah, ya, tegak hujahnya, kita harus lapang dada terima. Terima. Gak boleh kemudian kita tetap bela, apalagi jelas salah. Ya. Yang gak boleh itu tiba-tiba tahdzir berujung ta'yir. Apa itu ta'yir? Ngolok-ngolok. Nama dipelesetkan,
ya, bahasa bibir mencibir, ya, ini yang tidak dibenarkan oleh syariat. Guru kami Ustaz Abdullah Hafizahullah mengatakan, kalau kita mentahzir itu mata harus kita perhatikan, bibir kita harus kita perhatikan, ya, kata-kata kita harus diperhatikan, jangan sampai jatuh ke dalam ta'ir. Karena apa? Kalau tahzir itu amar ma'ruf amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tahzirnya berujung ta'ir, amar ma'ruf nyambi mungkar, berat kita, ya, berat. Seharusnya tahzir tadi berbuah pahala untuk kita, malah berbuntut dosa, karena di sana ada ta'irnya, olok, memelesetkan nama, ya, mencibir bibirnya, mencibir statusnya, ya, katanya kiai, nah itu tidak sehat lagi. Katanya ustadz, itu tidak sehat, itu tidak mencibir itu. Kita kalau mau bantah harus ilmiah, ta'zir saja, jangan sampai masuk ke ta'ir. Hati, ya. Ini terkadang kita ini memang siapapun manusia tidak lepas dari ujian memperturuti hawa nafsunya, terbawa syahwatnya siapapun. Selagi dia hamba Allah, tidak akan lepas dari gangguan jin dan manusia yang nyelip fi sudurin nas, di dalam sudurnya. Siapapun. Maka emang enak. Makanya Masya Allah, kalau dalam pelajaran ini jarah wa ta'dil, suatu saat lah belajar mustalah hadis, ya, salah satunya adalah karakter yang harus dimiliki seorang yang melakukan jarah wa ta'dil itu adalah sifat adil. Adil di sini adalah insaf. Insaf itu apa? Objektif, ya. Jadi waktu itu satu subuh kami bertanya pada guru kami, Ustadz, imam ini mentahzir imam ini dengan sebutan ini, apakah itu bisa kita contoh di zaman ini? Tidak, kata beliau. Tidak. Ya. Kalamun al-aqran yutwa wa la yurwa. Perkataan-perkataan generasi yang selevel di masa dulu itu yutwa, dilipat, wala yurwa. Jangan diriwayatkan, jangan dicontoh. Kalam-kalam yang harus kita contoh, harus kita ikuti itu adalah kalamnya Rasulullah, kalamnya para sahabat. Adapun kalam-kalam selain itu, yang mereka itu ulama, manusia biasa yang bisa terjatuh. Maka dikatakan, Imam Malik sholat subuh, Abdul Malik sholat subuh, sama enggak kualitasnya? Digituin? Tidak. Imam Malik mentahzir, antum mentahzir dengan bahasa yang sama enggak? Satu, antum tidak sekualitas Imam Malik, yang antum tahzir tidak sekualitas orang yang ditahzir oleh Imam Malik. Siapa? Imam Muhammad ibnu Ishaq, yang disebut oleh Imam Malik sebagai Dajjal. Dajjal di sana Dajjal uruf, ya biasa. Kalau kita nih bakso Jambi nih, matilah kau, matilah ku. Nah, gitu loh. Bukan mati beneran gitu loh. Bukan berdoa minta dimatikan, bukan, masa perkara uruf. Karena apa? Muridnya Imam Malik justru mentazkiyah Imam Muhammad ibnu Ishaq. Kalau ingin mempelajari sirah Nabi, ambil ilmunya dari Imam Muhammad ibnu Ishaq, yang disebut oleh gurunya Imam Syafi'i, yakni Imam Malik, sebagai Dajjal. Ya, namanya manusia tergelincir. Maka nanti kita di kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi kita akan belajar bagaimana menyikapi ketergelinciran seorang ulama, ustadz, tokoh-tokoh yang kita ambil ilmu darinya, ya, supaya kita hati-hati. Terkadang kita lihat benci, berat. Benci sesama teman aja kita terjebak di al-qantarah, apalagi membenci seorang guru, seorang ulama, waliyazubillah. Yang kita benci itu adalah, yang kita tolak adalah pemikiran sesatnya, manusianya jangan. Ya.
manusianya itu masih hidup, bisa jadi suatu hari dia dapat hidayah dari Allah. Kita nggak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya. So, hati-hati. Jadi kalau kita berbantah-bantahan, berjidal, berdebat, jauhi personal attack. Karena personal attack itu termasuk perbuatan keji, menyerang pribadinya. Ya, paham? Baik. Kemudian beliau mengutip sebuah hadis Nabi lagi. Ya, inilah ulama. Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Enggak ada menurut saya, enggak ada. Ya. Salasatun ana khusmuhum yaumal qiyamah. Ini hadis qudsi. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanah. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Ada 3 orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Manhum? Siapa itu? Yaitu seorang yang memberikan janji dan sumpahnya atas namaku, lalu ia mengkhianatinya. Jangan dikit-dikit, kalau memang tidak benar, jangan dikit-dikit wallahi. Karena kebiasaan ngomong wallahi sampai-sampai perkataan dusta diwallahin juga. Huruf qasam. Wallahi billahi tallahi. Jangan sampai. Ngeri loh. Satu musuh manusia saja di hari kiamat berat. Ini Allah yang musuhi kita. Ya. Maksudnya musuhi, jangan bayangin musuh yang bagaimana ya. Ya. Artinya ya, kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hari itu. Gara-gara seperti ini. Maka hati-hati ketika bersumpah. Seseorang yang menjual seseorang yang merdeka lalu ia makan harganya. Dan seseorang yang pekerjakan seorang pekerja dan pekerja itu pun memenuhi pekerjaannya namun tidak memberikan upahnya. Ya. Jangan sampai ya, kalau kita minta tolong sama seseorang, kita punya usaha ya, bisnis apapun itu, kita memperkerjakan orang ya, bayar haknya, penuhi haknya. Ya ini apa? Gajinya. Bahkan sebelum keringatnya kering. Ya. Bahkan sebelum keringatnya kering. Atau kalau tidak ya bikin janji. Ya kita gajinya sebulan sekali setiap tanggal ini, ya. Jadi akad itu memang harus benar-benar maksimal. Lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya membahas masalah mencatat hutang saja satu ayat sendiri. Satu lembar sendiri. Karena pentingnya bagi di dalam Islam nih ya profesionalisme. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara ukhuwah kita mengorbankan profesionalisme. Dan jangan pula gara-gara profesionalisme kita mengorbankan ukhuwah. Semuanya itu harus proporsional. Nah, kalau kita memang memperkerjakan dia dan kita berjanji akan digaji, ya gaji. Kalau memang qadarullah ada problem, misalnya awal-awal Covid dulu ya. Banyak itu. Awal-awal Covid dulu beberapa teman yang punya usaha itu kolaps. Ya akhirnya dia kumpulkan karyawannya. Disampaikan bahwa tidak bisa menggaji. Bagi yang mau keluar silakan, bagi yang mau sama-sama berjuang ayo kita ubah format kerja kita. Masuk satu pesanan, order kerjain. Begini pembagiannya. Ya, awal-awal Covid dulu. Yang enggak kuat silakan keluar. Ya. Jadi setiap ada pembaruan, ada masalah, ada muskilah di tengah jalan harus disampaikan supaya enggak ada efek kejut. Yang mana efek kejut itu terkadang berbuntut suuzon. Dan parahnya suuzon yang berangkat dari kepala kita keluar dari lisan kita, ngomong ke A, ngomong B. Orang B ngomong ke C, D dan seterusnya panjang. Akhirnya apa? Bangkrut kita. Ternyata kita omong itu sekedar prasangka saja. Dan bagaimana mengutip satu persatu itu? Ibarat nih, ya, ada kemoceng.
Antum ambil kemoceng satu, tahu kemoceng? Untuk bersihkan debu. Antum dari depan masjid ini berjalan sampai mana lah? Sambil setiap langkah tuh cabutin bulu kemoceng tuh. Terus sampai mana? Misal sampai jembatan Aur-Duri. Nanti dari jembatan Aur-Duri itu balik, antum kutip lagi bulu-bulu kemoceng tadi. Kira-kira bisa terkumpul semua nggak seperti awal? Ih, berat. Kalau kita memang lagi ada prasangka tuh, telan dewek dulu lah. Jangan kita omongin kemana-mana dulu. Jadi fitnah tersebar, saro kita di akhirat. Ya. Lah banyak masalah di dunia udah berat. Cari masalah di akhirat. Allah Ta'ala. Taib. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti seharusnya kita melihat wajah Allah, justru Allah tidak memperlihatkannya kepada kita. Waliyahzubillah. Semoga kita husnul khatimah, membawa amal soleh, dan tidak ada amal soleh itu satupun yang diambil oleh orang lain nantinya. Kemudian beliau mengutip hadis Nabi lagi, ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezaliman. Dan apabila piutangnya dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaknya ia menerima. Penundaan orang kaya dalam membayar utang itu adalah kezaliman. Kita punya uang, kita punya hutang, sengaja kita tunda-tunda, maka ini kezaliman besar yang tidak boleh kita lakukan. Kalau memang kita punya, ya kalau sekedarnya misalnya setengah dulu tidak masalah. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita ada uang, kayo kita nih, ya, jual-jualin untuk membayar hutang, supaya tenang kitanya nanti. Karena sekecil apapun kebaikan atau keburukan itu ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Taib. Itu yang ke-16. Yang ke-17, adab dan hak sesama muslim. Ya. Mempergaulinya dengan akhlak yang mulia. Memberinya segala sesuatu yang ma'ruf dan menahan diri dari menyakitinya. Menghadapinya dengan wajah ceria, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya, dan tidak membebaninya dengan sesuatu di luar kesanggupannya. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Beliau mengutip surah Al-A'raf ayat 199. Muallif rahimahullah. Jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, jahil atau bodoh di sini bukan berarti bukan orang yang memang benar-benar bodoh, ya, tapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ini orang-orang jahil. Orang-orang mu'rid, orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allahu Akbar. Terus
Kemudian jadi orang-orang jahil di sini orang-orang yang bukan memang benar-benar bodoh awam, bukan, tapi benar-benar orang yang menolak kebenaran. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengutip sebuah hadis lagi beliau, yakni hadis riwayat dari Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebajikan, niscaya ia menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, siang, malam, ramai, sendiri. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya menampakkan ketakwaan ketika di hadapan orang-orang ramai. Ketika kita sendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu kita menjadi seburuk-buruknya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Hasanah. Bagaimana contohnya? Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita terjatuh ke dalam keburukan, kesalahan, istighfar kita. Ya. Ketika kita teringat perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, segera kita ikuti dengan istighfar. Ya, karena apa? Tamhuha, insyaallah itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Ya. Jadi nikmatnya menjadi hamba Allah demikian. Ya. Wasilah untuk Allah menghapus dosa-dosa kita itu banyak, selagi kita ikhlas. Ikhlas ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ketika kita berwudu. Apa fadilah wudu? Kenapa kita harus istiqomah menjaga wudu? Ya. Antum wudu di mana? Di masjid. Apa di rumah? Berwudulah di rumah. Pastikan, kondisikan diri setiap keluar rumah dalam keadaan berwudu. Ya, nantilah di masjid aja ambil wudunya. Rugi dong. Ya. Kalaupun nanti kita mati di jalan, insya Allah kita mati dalam keadaan masih suci insya Allah. Karena dalam keadaan berwudu. Apa keutamaan berwudu? Ketika kita membasuh wajah kita, Allah ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh wilayah wajah kita ini. Mata yang melihat yang diharamkan, mulut yang menggibahi saudaranya, membicarakan aib saudaranya. Ya. Kalau kita di sebuah majelis, di suatu ruangan, entah di kantor, entah di tempat tongkrongan, teman kita sedang menggibah orang lain. Nih, kondisikan hati kita melawan itu. Kita sungkan menghentikan. Kita udah kode, udah ngerti-ngerti nih orang. Ya. Udah begini, nggak ngerti-ngerti juga. Usahakan hati kita menolaknya. Ya. Man ra'a minkum mungkaron. Kita melihat kemungkaran, pakai tangan nggak mampu gitu. Pakai lisan sungkan gitu, hati kita nolak. Walaupun itu selama-lamanya iman. Karena apa? Kalau kita mengiyakan pembicaraan tersebut, pas yang disebut nama yang memang kita tidak senang, ujian banget itu. Walaupun kita nggak ikut ngeluarin satu huruf, karena kita senang atau orang diomongin, kita ikut bagian dari majelis ghibah tadi. Waliyahzubillah. Maka banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka ketika sudah bermajelis itu, ya beristighfar kita. Tegak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ya, ketika kita berbuat keburukan, ikuti dengan kebajikan, maksudnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ke-18,
maaf. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya. Ke-18, memuliakannya jika saudaranya itu lebih tua darinya, menyayanginya jika ia lebih kecil. Nah ini, terkadang karena saking akrabnya udah ndak ada adab lagi. Kalau dia lebih tua dari kita, ya, panggil abang, panggil uda, panggil emas, panggil kakak. Jangan nengok orang-orang sekitar tuh manggilnya kayak akrab gitu, terus kita tuh ngikut gitu. Nah, misalnya, nih saya pribadi ya, saya nggak suka nih, karena ini orang udah kayak abang saya gitu. Kadang kan saya nggak senang kalau dia digituin. Ajo, ih marah saya kadang kan. Ya, awak kecil gitu loh. Walaupun maksudnya itu yang sapaan, tapi itu kayak kurang ajar. Perspektif saya ya. Ya kalau emang kejauhan kejar, panggil gitu nah. Jo, apa hal kayak gini? Ya ndak ahsan gitu nah. Ya ndak ahsan. Ya. Kalau emang kejauhan, kita deketin, kita panggil. Bang, dah. Oi, bang. Ay. Kita tahu dia orang tuh lebih tua dari kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan bagian dari golonganku orang yang tidak menghormati kabirana, yang tua di antara kami. Baik usia maupun ilmu. Ya. Biar walaupun dia misalnya seseorang itu lebih tua dari kita, tidak berilmu dari kita misalnya, ya, tetap kita harus menghormati yang lebih tua dari kita. Wa yarham saghirana. Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dari kami. Ya, panggil bahasa ande, dik. Itu adalah bagian dari apa? Kelembutan. Kalau sudah akrab misalnya ya. Nah, terkadang kita ini karena makin akrab justru makin tidak beradab. Ini problem. Makin akrab makin tidak beradab. Problem sekali ini. Justru antum itu, kita ini harus mikir 1000 kali gitu nah. Ingin tidak beradab kepada seseorang, apalagi kepada ustadz kita, guru kita yang memang supel orangnya, mudah bergaul, mudah bermain. Gak serta-merta kita ngerasa, oh sepantaran nih, selevel nih, udah gak ada adab lagi. Waliyahzubillah. Padahal jelas-jelas kita mengambil ilmu dari yang bersangkutan. Ini yang menyebabkan ilmu kita tidak berkah. Dari ilmu tidak berkah tadi muncullah pribadi yang tidak istiqomah. Karena tidak istiqomah tadi muncullah yang namanya kefuturan. Dan puncak dari kefuturan adalah kekufuran. Ya, hati-hati. Akibat dari tidak berkahnya ilmu apa? Diulang. Akibat tidak berkahnya ilmu apa? Tidak istiqomah. Gara-gara tidak istiqomah, jatuhlah di dalam kefuturan. Ketika dia semakin tenggelam dalam kefuturan, waliyahzubillah, dia bisa jatuh ke dalam jurang kekufuran. Maka jaga keberkahan ilmu tadi. Ya, jangan mentang-mentang guru kita akrab, mengakrabkan diri dengan kita malah makin nggak beradab. Ini ngeri. Karena guru kita mengamalkan hadis Nabi SAW dalam Kitabul Jami', seorang mukmin yang beriman itu harus mudah bergaul. Ya. Makanya ketika guru kita main tenis meja sama kita, main poli, main jogging bareng, ya. Ana dulu, ya, waktu di Jawa kemarin. Kayak main sama kawan gitu. Enak nih gitu. Tapi ini guruku gitu loh. Ya, makan bareng gitu kan. Masya Allah.
ya, manggang ayam bareng, manggang ikan bareng, wih makan tuh, ya Allah. Terus kita gara-gara dimakan ini kita merasa, wah gampang banget ini Ustadz nih. Astagfirullah, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Ingat, laisa minna man lam yuqir kabirana, kata Rasulullah. Bukan termasuk golonganku orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua di antara kami. Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golonganku, golongan kami, orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami. Ya. Kemudian sabda Rasulullah lagi, ya, dimasukkan, dikutip oleh Syekh di sini riwayat Imam Abu Daud, ya, dengan sanad yang hasan. Apa kata Rasulullah? Inna min ijlalillahi ikramu dhi syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang lanjut usia yang muslim. Orang tua di kalangan kaum muslimin. Termasuk bagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang lebih tua dari kita, dari kalangan muslim. Ya, jadi nggak boleh. Ini kan pertanyaan kemarin ya. Pertanyaan di majelis ini atau di majelis malam Sabtu, anak lupa. Ya. Oh, malam Sabtu ya. Pertanyaan Kenny ya. Udah terlalu akrab sama yang lebih tua gitu kan. Ya, udah kawan-kawan yang lain tuh kok udah kayak mana ya, kita mau bilang kurang ajar, kasar pula gitu kan, tapi emang nggak patut aja gitu kan. Ya udah jelas lebih tua, ya seakrab-akrabnya lah, tetap harus menghormati yang lebih tua dari kita. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan kabir, ya, mulailah dari yang tua. Makanya kalau di kampung-kampung itu, misalnya pas lagi makan, ya pas apa sih, sesi ramah tamah itu kan, ayo tuh duluan tuh ya enggak, atau imam gitu ya, duluan kan. Ini ada hadisnya, jadi bukan buat ada hadisnya, yakni riwayat Imam Abu Daud nomor 4843 dengan sanad yang hasan juga. Kabir. Jadi jangan mentang-mentang, ya lain kalau kita dipinta. Jadi kabir di sini lebih tua atau lebih berilmu. Tapi kalau di di kampung itu, ya walaupun kita yang muda ini, kita ini ustadznya, ada yang lebih tua dari kita, udah lama dituakan, ya kita harus duluan tuh misal undangan makan ya. Jadi ada dalilnya. Kemudian di sini Syekh menulis sebuah kalimat 2 paragraf menceritakan tentang Rasulullah. Di antara akhlak yang diketahui dari Rasulullah dalam hal ini adalah ketika seorang bayi dihadirkan kepada beliau untuk didoakan, mendapat berkah dan diberi nama, beliau biasa meletakkan bayi itu pada pangkuannya. Ya, hingga kadang sang bayi pipis di pangkuannya. Jadi biasa dapat anget-anget enak itu ya, dipipisin anak kecil. Telah diriwayatkan bahwa apabila beliau datang dari suatu perjalanan jauh, beliau disambut oleh anak-anak, maka beliau pun menyambut mereka dan beliau menyuruh para sahabat membawa anak-anak kepada beliau. Maka di antara mereka ada yang beliau gendong di bagian depan dan ada pula yang digendong di bagian punggung beliau. Apa sih namanya? Digemblok apa? Apa istilahnya? Didukung ya. Ya, didukung. Jadi Rasulullah itu kalau lihat anak-anak, ya gendong depan, belakang. Senang sama anak-anak. Ya. Jangan malah seorang muslim tidak senang sama anak-anak. Nikah kemudian child free. Ya. Apa dia? Tapi saya setuju praktek child free itu. Ana setuju. Praktek child free kan setuju. Asal yang melakukan bukan muslim. Ya biarin keturunan mereka habis. Ya kita harus makin banyak seorang muslim. Nambah anak terus ya, selagi bisa ya. Jadi child free boleh. Asal jangan muslim ya. Biar keturunan mereka makin sedikit ya. Tapi sayangnya yang mengkampanyekan
muslim kemarin itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini antum yang mau nikah besok, ya. Jangan ngenyek ngomong ke istri. Kita tunda dulu punya anak, yuk kita enak-enak. Asik. Nih kita nikmati kita berdua dulu gitu kan. Ya kan? Ya. Kita tunda dulu punya anak. Kita ngomong gitu sama istri kita malam-malam. Ya. Allah dengar. Ditunda nian, bukan main nundanya. Allah sekali nunda 7 tahun nangis. 10 tahun nangis. Atau nyanyi 10 tahun sudah kita berumah tangga. Ya. Hati-hati. Ya. Seorang muslim tidak boleh ya punya ide, punya pikiran untuk mempraktekkan child free, ya. Taib. Jadi Rasulullah ini sangat sayang dengan anak-anak. Kita juga harus demikian. Kan sebagaimana hadis Nabi tadi, laisa minna man lam yarham saghirana. Tidak termasuk golonganku orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami atau orang-orang yang muda di antara kami. Ke-19, bersikap objektif kepada saudaranya dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana ia sendiri suka diberlakukan dengan baik. Bersikap objektif artinya bersikap adil di dalam menilai saudara kita. Misalnya fulan dan alan ada masalah, ada problem, kita tidak boleh pro dengan salah satunya. Walaupun kita sudah dekat dengan fulan. Ya. Walaupun kita sudah dekat dengan fulan, kalau jelas fulan salah, tetap salah fulan. Kita nasihati dia. Karena apa? Kalau begitu sifat kita, maka berlakulah ayat ini untuk kita. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Jadi curang di sini bukan hanya dalam timbangan jual beli, tapi dalam timbangan sikap, dalam timbangan fatwa. Contohnya ada seorang ustadz mengharam mutlakkan sepak bola. Haram sepak bola itu. Pas digali-gali fatwa tersebut keluar karena apa? Beliau memang tidak suka sepak bola. Dan beliau memang tidak bisa main bola. Sementara Syekh Albani rahimahullahu taala membolehkan. Asal tidak melalaikan. Kita yang punya waktu, kita lah atur. Kan olahraga cuma sekedar bola itu kan cuma sekedar olahraga saja. Ya sudah. Anak main babak pertama, babak 2 mau balik karena mau sholat maghrib. Gitu loh, kita yang manage waktu. Waktu itu kan harta kita. Kita lah yang mau ngatur. Ya. Kita yang mau ngatur. Anak mau main besok nih Stadion Koni. Ya. Kok besok? Nanti sore. Anak minta main babak pertama. Gak mau pengen main full. Karena apa? Anak ngejar maghrib. Karena maghrib saat ini jam 6. Ya, jam 6. Ya. Waktu itu punya kita, milik kita, kita lah yang ngontrol. Ya. Jangan mau kita dipermainkan oleh waktu. Kembali ke pembahasan kita. Jadi kita harus bersikap objektif di dalam menilai, di dalam berfatwa. Ya. La yastakmilul 'abdu al-imana hatta yakuna fihi 3 khisalin. Al-infaqu minal iqtari wal insafu min nafsihi wa badlus salam. Seseorang tidak akan dapat menyempurnakan imannya sehingga ada 3 sifat dalam dirinya. Perhatikan. Seseorang tidak sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga 3 sifat ini harus ada dalam dirinya. Apa itu? Al-infaqu minal iqtar. Ya. Yaitu suka berinfak dalam rangka menghilangkan sifat kikir. Suka berinfak. Wal insaf min nafsihi. Bersikap
objektif, insof. Insof ini objektif. Ya. Di dalam menilai. Wal insofu min nafsi. Dan objektif. Ya. Memiliki sifat objektif dari dalam dirinya. Wa badlus salam, dan senantiasa menebarkan salam. Ya, menebarkan salam. Kalau berat lisan kita ya tebar senyum. Ya, tebar senyum. Ana ini masalah salam ini ya memang sangat berkesan luar biasa ana ya waktu ana di Jember dulu. Ya. Bagaimana memang awal-awal kedatangan kami itu semua ada sekitar 72 orang. Itu langsung digeber 3 kitab adab. 3 kitab adab sesama muslim. Sehingga di kampung itu kita baru menyebut baru buka. Itu warga sudah Waalaikumsalam le. Lah, belum selesai. Waalaikumsalam. Ya le. Udah. Dan satu hal, ya ini tadi ya, Islam, kita ini sebagai muslim bukan hanya membawa nama kita pribadi. Sewaktu-waktu ana belanja ke pasar Pakem. Ada seorang ibu-ibu, dia punya burung puyuh. Udah diungkep, ana tuh tinggal goreng aja, 6 biji. Harganya 30.000. Satu 5.000 ya, kalau di Jambi satunya 10.000. Ya, 5.000 kan di sana, 30. Ana buka dompet tinggal 15.000 hari itu, belum ada kiriman. Ya, tinggal 15.000. Bu, saya punya maaf Bu, saya cuma punya uang 15.000 nggak cukup. Iya, apa boleh? Gawa. Apa boleh? Cuma 15.000, enggak apa-apa. Besok aja 15.000-nya. Loh Bu, kok besok gitu kan? Kan ibu kan belum kenal saya gitu kan? Belum kenal saya gitu kan? Terus beliau melihat ana. Kamu punya jenggot, sana kamu tinggi katanya. Lihat, ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Kamu punya jenggot, sana kamu tinggi kata dia. Ibu tunggu aja katanya di sini. Bawa. Allahu Akbar. Coba bayangin kalau ana nggak datang. Dan ana udah balik ke Jambi duduk di hadapan antum. Gara-gara 15.000 nongkrong ana di neraka. Rusak agama kita. Ya, di hadapan orang-orang awam. Hati-hati. Kalau sudah kita memakai baju agama ini, orang itu lihat agamanya. Alhamdulillah akhirnya pas sudah dapat kiriman tuh, ya anak cari ibu tuh memang di pasar Pakem itu. Di pasar ya wah. Kalau di toko warung enak kita ya datang. Ini di pasar coba. Carilah, kok ibu ini enggak ada. Rupanya dia itu mau pulang, ada lapak ke tempat lain gitu. Dia nunggu di situ jalan keluar. Udah, alhamdulillah ketemu. Bu, ini 15.000. Kasih ale yang atuh. Astagfirullah. Coba ndak bayar, ngilang gitu lah. Ya, jadi hati-hati. Kita tuh orang tuh lihat agama kita. Kalau sudah kita menyebut saya seorang muslim, ya orang pasti ngelihat muslimnya, Islamnya. Saya seorang salafi, orang taunya salafi. Orang lihat pribadinya, pasti yang diserang salafinya, pasti yang diserang Islamnya. Ngerti nggak? Jadi penting ketika kita udah mengatakan menggunakan jubah agama, jubah apapun itu, waspada. Bukan hanya menjaga nama diri kita, tapi nama jubah yang kita pakai itu harus dijaga. Jangan sampai kita menjadi aib bagi agama kita. Ini yang disampaikan oleh Abul Hamid Al-Ghazali, yakni Imam Al-Ghazali dalam Tahafutul Al-Falasifah. Jangan kita menjadi aib bagi agama kita. Lihatlah. Ya, sudah saya sampaikan seorang tokoh Hindu besar di India, ketika dia masuk Islam, dia akhirnya mengakui bahwa semua buku-buku yang dia tulis tentang keburukan Islam bukan melihat Al-Quran dan hadis, tapi melihat perangai kaum muslimin. Perangai kita dicari. Ya, sebuah film judulnya PK. Semua agama, konsep ketuhanannya dirubuhkan di film itu. Giliran Islam bukan konsep ketuhanan, bukan konsep akidah,
yang dirubuhkan, tapi apa? Moralitas umat Islamnya. Anda mau lihat sendal rapi nggak? Rapi. Malu orang Kristen lewat masjid berantakan, padahal isinya pengajian. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Naruh sendal rapi, gitu aja. Apa susahnya? Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Ya. Susun datang, ambil pakai tangan, apa beratnya? Taruh. Makanya ada orang hijrah sebentar, jalan-jalan ke Jepang. Ya. Balik dari Jepang, dia buka jilbab. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Dia membandingkan moralitas orang Jepang dengan orang Indonesia. Yang mayoritasnya kebetulan qadarullah Muslim, yang banyak meleset. Ke masjid sendal centak pelenang. Ya. Kalau janjian nauzubillah melesetnya. Ya. Terus kita marah. Giliran ada yang mengangkat kasus demikian, bukannya bercermin, malah marah. Malah tidak terima. Ya. Maka Ana selalu sampaikan, Ana belum memulai pengajian sebelum sendal rapi. Ana enggak mau. Apalagi di masjid Aba Ana. Ya. Orang lalu lalang pinggir jalan. Ya. Dah? Baik. Itu juga bagian dari adab sebagai sesama muslim, supaya nanti ketika kita keluar, kita ngelihat sendal kita langsung kita ambil. Kita nggak nginjek-nginjek sendal teman kita. Kita nggak nyepak-nyepak. Sering nggak lihat di masjid? Pas keluar dari masjid, tendang-tendang sendal temennya. Ya kan? Zalim. Akhirnya temennya kelimpungan. Mana sendal aku? Gara-gara apa kita? Mana sendal aku tadi? Coba kalau kita sudah meletakkan sendal di tempatnya. Oh, ini sendal aku. Udah, kita langsung pikiran kita tuh mau keluar masjid udah menuju sendal kita di mana kita taruh tadi. Ya, Islam ini rapih, umat Islamnya yang tidak rapih. Islam ini sempurna, umatnya banyak meleset. Ketika kemelesetan umat diangkat, kita marah. Bukannya bercermin, bukannya memperbaiki diri. Ya, ingat bagian dari adab itu. Ya. Nanti keluar usahakan pelan-pelan, mana sendal gue, ambil. Malu dong. Antum nonton enggak film Doraemon? Nonton enggak? Ibu, aku pulang, kata Nobita. Dia buka sepatu, dia taruh di rak sepatunya. Coba anak orang Islam. Waalaikum. Capaknya wes sepatu dah kemana-mana. Karena apa? Di Jepang itu jadikan habit adab itu, yang mana itu punya Islam. Jadi jangan marah kalau dibilang ada penelitian Jepang, ada peneliti nih ya, tim peneliti, dia mempelajari Islam, adab-adab dalam Islam, adab-adab Islami. Kemudian dia keliling dunia, dibikinlah urutan negara paling Islami. Ingat, bukan negara Islam, jangan salah paham. Negara paling Islami maksudnya menjalankan prinsip-prinsip sederhana dalam Islam. Jepang nomor 1. Ya, Jepang nomor 1. Terlepas dari aurat masih bertebar, masuknya nilai-nilai tadi, kerapian, kedisiplinan dan lain sebagainya. Jepang nomor 1. Indonesia nomor berapa? Enggak usah ditanya. Ya. Ibda binaf, mulai dari dirimu sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Taib. Jadi bersikap objektif. Kalau salah, walaupun orang terdekat kita, katakan salah. Enggak boleh kita curang dalam menilai. Faktor kedekatan tidak boleh. Salah ya salah. Salah ya salah. Tidak boleh. Taib. Berikutnya beliau mengutip sebuah hadis lagi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, ya. Man sarrahu ayyuzahzaha 'anil nas wa yadkhulal jannah falta'tihi
maniyutuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wal ya'ti ilan nas ma yuhibba ay yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga, fal ta'tihi, ya, maka hendaklah kematian yang menjemputnya ketika dia dalam keadaan bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, kecuali siapa? Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, ya, dan hendaknya perlakuan manusia dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan dengan baik, ya. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, apa yang harus kita lakukan? Kita bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah, senantiasa kita tegak di atas akidah yang lurus. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak menyelisihinya walau sedikit pun. Ketiga, senantiasa berbuat baik kepada manusia, kepada sesama manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik. Taib. Nomor 20, ya. Semoga habis hari ini, ya. Insyaallah kita minggu depan, 2 minggu ke depan lagi kita masuk ke dalam bab adab terhadap orang kafir. Ke-20, ya. Memaafkan kesalahan dan menutup aibnya, ya, serta tidak membicarakan perkara yang dirahasiakan darinya. Ya. Memaafkan kesalahan. Ya. Kita memaafkan kesalahan orang kepada kita, ya, kita berharap suatu saat ketika kita jatuh ke dalam kesalahan, orang mau memaafkan kita. Ya, jadilah pemaaf agar kita mudah dimaafkan. Kemudian tutup aib saudara kita. Tutup aib saudara kita serapih mungkin, sebagaimana kita tidak ingin aib kita diungkap ke publik. Jangan sampaikan apa yang menjadi bagian rahasia dalam dirinya. Ini cuman kita berdua aja, ya, yang tahu. Ya sudah, berdua itu aja sampai mati. Jangan kita ceritain ke yang lain. Ya, jangan sampai. Beliau mengutip sebuah ayat surah Al-Maidah ayat 13. Al-Mu'alif rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 178. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Jadi ketika teman kita minta maaf, ya sudah aku maafin, tapi tidak ditegur-tegur tuh orang, gitu loh. Ya, tidak ditegur-tegur. Ya, udah berubah. Bahasanya apa? Ya ibaratkan gelas yang sudah retak. Lisan mudah memaafkan, namun hati masih berbalut luka. Ya. Ya kan? Maka segeralah balut dengan ikatan cinta, asik. Ya, nikah gitu. Nah, kalau sudah punya tabungan, ya. Taib. Ya, jadi kalau kita yang memaafkan, benar-benar memaafkan, ya tetap membangun komunikasi yang baik. Bukan apa nih, maafin ala apa, ya. Yalah dimaafin, dah gitu baik. Itu kurang ahsan, ya. Jadi apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, ya. Kalau sudah ngasih maaf, hendaklah yang maafkan mengikuti, tetap membangun komunikasi yang baik. Kemudian beliau mengutip surah Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atasnya. Maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada
apakah kamu tidak ingin mengampunimu? Nah, kawan-kawan, ya hati-hati juga. Jangan gara-gara baca ayat ini. Jadi ini semuanya ini hendaklah dianjurkan untuk memberi maaf. Jangan kemudian kita seenak hati menzolimi orang. Menurut sebagian para ulama, orang itu berhak tidak memaafkan kita. Hati-hati. Orang yang kita zolimi memiliki hak untuk tidak memaafkan. Hati-hati. Ya, memiliki hak. Ini dalam rangka apa? Supaya kita tidak berbuat zalim. Bermudah-mudahan. Ya, paling nanti besok tinggal minta maaf. Paling besok tinggal minta maaf. Berdosa dengan Allah, kita berzina, kita berjudi, kita minum khamar dan seluruh paket dosa kita kerjakan. Itu dosa langsung kepada Allah. Kita minta taubat, kita bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Tapi ketika kesalahan itu menzalimi manusia, ya, memakan hartanya tanpa hak, ya, maka belum mendapatkan ampunan sebelum mendapatkan penghalalan dari orang yang kita zalimi. Maka hati-hati, dia punya hak, ya. Nah, itulah nikmatnya ketika menzalimi orang yang beriman gitu ya. Oh, ini kan orang beriman mudahlah dizalimi, akhirnya maafkanlah dia. Hati-hati. Maka di sini hendaklah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menghibur hati kita. Ya, hendaklah memberi maaf. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah engkau juga memohon mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Dan jangan sampai kita menjadi pribadi yang suka menzalimi saudara sesama muslimnya. Kemudian surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya. Waliyazubillah. Kemudian hadis Nabi, mazadallahu abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba disebabkan pemaafannya melainkan kemuliaannya. Jadi menjadi seorang pemaaf, Allah menambahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap hati-hati kalau menzalimi, berbuat zalim. Wa anta'fu amman zalamak, dan hendaklah kamu maafkan orang-orang yang menzalimimu. Masya Allah, ini semuanya benar-benar ya. Kita menjadi pribadi yang memiliki dada yang lapang. La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa syatarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang hamba menutupi kesalahan seorang hamba yang lain di dunia, melainkan pasti Allah menutupi kesalahannya di hari kiamat. Ya, jadi kalau kita habis dizalimi orang, ya sekuat tenaga lah kita tidak menyebar kemana-mana. Ya, sekuat hati kita, jangan kita sebar ke sana kemari. Apalagi sampai mengajak orang lain untuk membenci orang yang menzalimi kita. Hati-hati. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah, la taghtabu al-muslimina wa la tattabi'u awratihim, fa inna may yattabi' awrata akhihi al-muslim yattabi'illahu awratah yafdahuhu walau fi jawfi baiti. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, sedang iman belum masuk ke dalam kalbunya, janganlah kalian suka menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Barang siapa yang mencari aib-aib saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya lalu mempermalukannya, sekalipun aib itu tersembunyi di dalam rumahnya. Ya. Waliyazubillah. Ya. Jadi jangan coba-coba kita mencari kekurangan aib manusia. Dan seorang penuntut ilmu, sekali lagi,
Yang harus dia hadirkan di hadapan dirinya adalah cermin, bukan kaca pembesar. Cermin untuk melihat dirinya. Jangan kaca pembesar untuk melihat aib dan kekurangan orang lain. Man istama'a li khabarin qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhunihil unuku yaumal qiyamah. Barang siapa yang berusaha mendengar berita suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, ini saya akan disiramkan timah cair ke dalam telinganya pada hari kiamat. Ini jangan kita berbuat namimah ya, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namimah ini adu domba. Ya, adu domba. Misalnya Alan, Fulan, ya, Rijlan. Alan ya ngomongin Rijlan dengan si Fulan. Ya. Tiba-tiba si Fulan ngelapor ke Rijlan. Ya. Akhir Rijlan, akhi Fulan ngomongin antum tuh begini. Bener ya? Itu namanya apa? Namimah. Jangan. Kalau ada teman kita membicarakan teman kita juga, kita suruh dia berhenti. Ya. Dan jangan kemudian kita sampaikan kepada teman yang jadi objek ghibah tadi. Karena itu namanya namimah. Yang ke-21, adab terhadap sesama muslim adalah membantunya jika ia memohon pertolongan, memerlukan pertolongan, dan berkenan membantunya dalam menyelesaikan keperluannya jika kita mampu melakukannya. Ya. Apa dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan ketakwaan. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, pertolongan, niscaya ia akan memperoleh pula bagian pahala darinya. Ya. Siapa tadi nolong temannya? Anak tak punya motor ke kajian. Antum bonceng. Ya. Antum dapat pahala. Kemudian dia beramal dengan ilmu tadi. Ya, dia berpahala dan pahala juga dapat di kita. Kemudian beliau al-mu'alif rahimahullah mengutip sebuah hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kuriba yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi ainil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin suatu kesulitan dari kesulitan dunia, niscaya Allah melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aurat atau aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia senantiasa menolong saudaranya. Jadi kalau saudara kita, teman kita minta tolong, dan itu perkara-perkara yang ma'ruf, maka kalau kita mampu, kita tolong dia. Ya. Jangan sampai kita mampu kita tidak mau menolong. Ya. Kalau kita mampu tolong. Kalau kita tidak mampu, ya sampaikan bahwa qadarullah ana pun juga dalam keadaan sulit. Sampaikan seperti itu. Lalu doakan saudara kita. Yassarallahu lak. Semoga Allah mempermudah urusanmu. Ya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa. Berikanlah syafaat, pertolongan, niscaya kalian mendapatkan pahala, dan Allah memberikan keputusannya melalui lisan nabinya akan apa saja yang dia kehendaki. Perbanyaklah ya saling tolong menolong sesama muslim. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ke-22. Ya.
Hendaklah seorang muslim melindungi saudaranya jika ia memohon perlindungan dengan nama Allah, memberinya jika ia meminta sesuatu dengan nama Allah, dan hendaklah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa atau mendoakannya. Ya. Jadi pertama, ya kita harus melindungi saudara kita. Ya, ketika dia memohon perlindungan dari kita. Apa saja? Ya. Apa saja? Ya kita harus tolong dia. Selagi itu baik. Memberinya jika ia meminta sesuatu dengan nama Allah. Dia nolong. Misalnya ya minjem uang tadi, ya menghutangi tadi apa? Mulia. Ya. Syaratnya ketika kita berhutang, niat kita ya ingin membayar ya. Jangan sampai niatnya tidak ingin membayar. Jangan sampai kita dibangkitkan kelak di hari kiamat sebagai seorang pencuri. Kemudian hendaklah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa atau mendoakannya. Kalau kita diberi bantuan, mendapatkan kebaikan dari saudara kita sesama muslim, balas dengan hal yang sama. Kalau tidak bisa, doakan. Seperti apa? Jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan. Ya. Jazakunallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jangan dibalik ya. Ini sekaligus ya untuk para akhwat. Kalau sesama akhwat rame ya jazakunallahu khairan. Kalau heterogen akhwat ikhwan jazakumullahu khairan. Ya. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Itu doa. Ya Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Ya kalau kita tidak mampu membalas hal yang sama, ya minimal kita mendoakan. Rasulullah SAW bersabda ya di sini, man ista'adzakum billahi fa'idhuh wa man sa'alukum billahi fa'atuh wa man da'akum fa'ajibuh. Ya, ini hadis tentang judul tadi. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Ya. Barang siapa minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka berilah ia perlindungan. Ya. Antum punya rumah nih. Ya, punya ruko, ada apa namanya sih? Kanopinya, hari hujan, dia numpang berlindung di situ. Ya, Pak, numpang berteduh, kasih. Ya. Jangan becek. Ya, jangan. Kalau kita ingin mendapatkan naungan ya, kelak di akhirat ya, kasihlah naungan perlindungan manusia di dunia ketika dia membutuhkan perlindungan. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, maka berilah ia. Qadarullah nih, wais. Antum mampir di rumah makan, di Sipin misalnya kan, nampaklah rumah makan kan, Purnama Alfi misalnya. Antum lapar, minta makan di situ, ya. Dan insya Allah akan diberikan, ya, akan diberikan. Antum misal lagi di Telanai, lapar nian, ada warung sop Abid misalnya, minta di situ, ya. Ana lapar nian, udah 2 bulan ndak makan, kok masih hidup? Ya, kasih, ya, kasih. Mau bahas Maulan ndak ada pula lagi Maulan sekarang. Ya. Taib. Ya, barang siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ya, misalkan seminggu sekali atau seminggu 3 kali ada panggang-panggang ikan gitu kan, panggang ayam, diundang datang. Ya. Jangan enggak datang ya. Kalau enggak ada uzur ya. Kalau ada uzur ya afwan gitu. Ada uzur gitu. Ya. Undangan. Ingat undangan yang ma'ruf ya. Ustadz, ana diundang pesta ulang tahun teman, enggak usah datang. Ngapain itu? Bukan syariat agama kita. Di mana? Di ini Ustadz, di Inul Vista lah. Nambah parah. Ya. Jangan, ya. Kok tahu Ustadz nama karaoke? Iyalah nah lewat. Ya. Ya, yang kayak gitu enggak perlu. Banyak itu Ustadz, anak-anak diundang nih acara ulang tahun temannya gitu kan. Datang enggak? Enggak usah.
sampaikan permohonan maaf. Anak-anak tuh bolak-balik. Abi diundang ini, Bi boleh enggak, Bi? Enggak. Oh, anak kita. Ya. Enggak usah. Kemudian barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Lalu jika kamu tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan baginya sehingga kamu benar-benar merasa telah membalasnya. Tadi ya doakan, jazakallah khairan, minimal itu doanya. Barakallahu fiik. Allah sebaik-baik pemberi balasan dan semoga Allah memberkahi kehidupanmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hari ini itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.